Di bawah langit kelabu kampung Rawabokor, Tangerang, angin membawa bisik-bisik kegelisahan. Di sebuah balai bambu yang sederhana, pencalang Nomo, seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam, duduk menghadapi Makesen, seorang ibu tua yang wajahnya penuh garis-garis kepayahan. Di antara mereka, udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Nomo menatap Makesen dengan pandangan penuh prihatin, namun tegas. "Makesen," ujar Nomo, suaranya dalam dan penuh otoritas, "anakmu, si Kesen, semakin hari semakin menjadi-jadi. Semalam, saat aku ronda di kegelapan, kulihat dia mencuri kelapa di pekarangan Pak Jiun. Karena dia masih muda, aku hanya menamparnya dan menyuruhnya pulang. Tapi dengar ini baik-baik, Ma, jika dia berani mencuri lagi, aku tak akan segan-segan menyeretnya ke rumah cutak untuk diserahkan ke polisi Rol." Makesen menunduk, tangannya yang keriput menggenggam ujung kain lusuhnya. Di matanya, ada campuran rasa malu dan keputusasaan. "Aku sudah coba, Pak Nomo," jawabnya lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam desau angin. "Sudah berkali-kali kunasihati anak itu, tapi dia tak pernah mau mendengar. Watak jahatnya itu seolah sudah mendarah daging." Nomo menggelengkan kepala, alisnya berkerut. "Kau juga punya andil, Makesen. Sejak kecil, kau terlalu memanjakannya, menuruti segala kemauannya. Sekarang, lihat hasilnya, dia tak lagi menghormatimu, tak peduli pada siapapun." Di ujung balai, Kesen, anak muda bertubuh kurus namun berotot, berdiri dengan mata melotot. Pipinya masih memerah akibat tamparan Nomo semalam. Dan kini hatinya membara oleh dendam. Dalam diam, dia bersumpah akan membalas sakit hatinya pada pencalang itu suatu hari nanti. Kesen bukanlah anak biasa. Sejak usia 5 tahun, wataknya sudah menunjukkan tanda-tanda liar. Jika ibunya menolak keinginannya, dia tak segan memukuli, mencakar, bahkan menendang Makesen, hingga ibunya menyerah. Makesen, yang seorang janda tanpa anak lain, terlalu mencintai putranya. Dia tak pernah tega mendisiplinkannya, bahkan ketika tetangga mencoba mengancam atau menghukum Kesen, Makesen justru membelanya. "Dia cuma anak satu-satunya," katanya selalu, "jika dia sakit, siapa yang akan menjagaku di hari tua?" Akibatnya, Kesen tumbuh tanpa rasa takut. Tak hanya anak-anak sebaya yang gentar padanya, bahkan orang dewasa di Rawabokor mulai menganggapnya sebagai benih jagoan yang berbahaya. Dia tak segan merusak milik tetangga, membunuh ayam, membuang kotoran ke sawah, atau mencuri buah dari kebun. Ketika usianya bertambah, perbuatannya semakin nekat. Nasi dari dapur tetangga, kain yang dijemur, hingga buah-buahan di kebun lenyap di tangannya. Namun, tak seorang pun berani menuduhnya secara terang-terangan. Sesen, dengan sorot mata yang tajam dan sikap yang menantang, telah menjelma menjadi momok kampung. Desas-desus tentang asal-usul Kesen pun mulai beredar. Konon, dia bukan anak kandung Pak Kesen, suami Makesen yang bertubuh kecil. 20 tahun silam, sebuah kawanan perampok bersemayam di hutan Rawabokor, mengintai para pedagang yang melintas menuju pasar Mau. Suatu hari, Makesen, yang saat itu masih muda dan baru menikah, terlambat pulang dari pasar. Sendirian, dia melintasi hutan gelap itu. Tiba-tiba, seorang perampok bertubuh tinggi besar muncul dari balik pohon, wajahnya tersenyum licik dengan ancaman pistol. Dia memaksa Makesen mengikutinya ke dalam hutan yang sepi. 9 bulan kemudian, lahirlah Kesen, anak laki-laki yang tubuhnya jauh lebih besar dari ayahnya. Wajahnya pun berbeda, membawa ciri-ciri lelaki misterius di hutan itu. Desa pun berbisik, "Itu anak perampok, pantas saja wataknya liar." 5 tahun berlalu, sejak perbincangan Nomo dan Makesen. Kesen kini telah dewasa, bertubuh kekar dengan sorot mata yang penuh tantangan. Dia bukan hanya jago berkelahi, tetapi juga pandai memikat hati para gadis di kampung. Namun, hatinya masih menyimpan dendam pada pencalang Nomo, yang kini telah menikahi seorang wanita muda bernama Muna, seorang gadis cantik dengan senyum yang memikat. Kesen terpikat pada Muna, bukan hanya karena pesonanya, tetapi juga karena dia melihat kesempatan untuk membalas dendam pada Nomo. Suatu sore, di pinggir galengan sawah yang dikelilingi hijaunya padi, Kesen mendekati Muna. Dengan suara rendah namun penuh percaya diri, dia berkata, "Empok Muna, kalau malam tiba dan Pak Pencalang sedang ronda, bolehkah aku datang menemanimu?" Muna menoleh, alisnya terangkat. "Apa kau kira aku perempuan yang suka main gila?" jawabnya.
tapi matanya melirik penuh arti, dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Kesen, yang sudah terlatih membaca hati wanita, tak menyerah. Empol, perahu yang melaju di air selalu meninggalkan bekas. Dan seorang gadis muda sepertimu, tidakkah kau merasa kesepian dengan suami setua Nomo? Dengar, jika suatu malam kau mendengar suara burung kutilang di pekarangan, itu tandanya aku datang untukmu. Muna tak menjawab, hanya melangkah pergi dengan senyum samar. Namun 3 malam kemudian, saat kampung Rawabokor terlelap dan Nomo sedang ronda, suara burung kutilang menggema di pekarangan. Jantungan Muna berdegup kencang. Dengan separuh takut dan separuh gairah, dia membuka pintu. Sesen, dengan senyum pemenang, melangkah masuk, dan malam itu menjadi awal rahasia terlarang mereka. Bulan demi bulan, hubungan gelap Kesen dan Muna berlangsung dalam diam. Tak seorang pun di Rawabokor mencium rahasia mereka, hingga suatu malam malapetaka datang. Saat Kesen dan Muna tenggelam dalam gairah di rumah yang gelap, Muna tiba-tiba berkata dia perlu ke belakang. Kesen, curiga, diam-diam mengikutinya. Di pekiwan, dengan tiba-tiba, Kesen memeluk Muna dari belakang. Terkejut, kain Muna tersangkut paku dan terlepas. Panik, dia berteriak, "Maling! Ada maling!" Bebek-bebek di pekarangan tetangga ikut gaduh, memperparah kegemparan. Orang-orang kampung segera berlari ke rumah Muna. Sesen, dengan cekatan, melarikan diri sebelum tertangkap. Ketika para peronda tiba, mereka mendapati Muna berdiri di pekiwan, tanpa sehelai kain, hanya menutupi tubuhnya dengan tangan gemetar. Dengan gugup, Muna mengarang cerita. Kesen, katanya, masuk ke rumahnya untuk mencuri dan mencoba merampas kainnya. Pencalang Nomo, yang mulai curiga pada istrinya, memilih diam, meski hatinya mendidih. Dia melaporkan Kesen ke mandor, dan tak lama kemudian, Kesen ditangkap dan dibawa ke rumah Demang untuk diadili. Di pengadilan Landrat, Muna bersaksi bahwa Kesen adalah pencuri. Meski Kesen membantah keras, saksi-saksi lain yang takut pada reputasinya ikut memojokkannya. Kesen dijatuhi hukuman 1 tahun kerja paksa. Namun, sebelum hukuman dijalani, dia melarikan diri dari penjara, meninggalkan Rawabokor dan ibunya, yang meninggal tak lama kemudian setelah menjual harta bendanya untuk membela anaknya. Kesen kini buronan, bergabung dengan kawanan perampok dan segera menjadi pemimpin mereka. Nama besarnya menggema di Tangerang, ditakuti sekaligus dikagumi. Sonon, dia memiliki jimat sakti yang membuatnya kebal dan mampu menyamar menjadi makhluk lain. Namun, dendamnya pada Nomo tak pernah padam. Pada suatu malam kelam, Kesen bersama 9 anak buahnya menyerbu rumah Nomo. Dengan pistol dan golok, mereka merusak pintu, mengikat Nomo, dan merampok harta bendanya. Muna, yang menyaksikan semuanya, tak diganggu, sesuai perintah Kesen. Setelah kejadian itu, Nomo, yang kini telah menjadi mandor, bersumpah menangkap Kesen. Dia mengutus Opas Ardawis, seorang pria pemberani dan cerdik, untuk memburu Kesen. Namun, Kesen selalu selangkah lebih maju, berkat bantuan para wanita yang terpikat padanya. Hingga suatu hari, Kesen menyerahkan diri kepada polisi Betawi, setelah merasa lelah dikejar. Dia dipenjara di Tangerang, menunggu sidang. Di penjara, Kesen tetap menjadi sosok yang ditakuti. Suatu pagi, seorang tahanan bernama Ali ditemukan tewas di kamar Kesen. Kesen mengaku Ali jatuh saat berebut nasi, tapi desas-desus mengatakan Kesen membunuhnya. Tak ada saksi yang berani bersaksi jujur, kecuali 2 tahanan, Hokchon dan Saibin, yang akhirnya mengaku melihat Kesen memukuli Ali. Di pengadilan Landrat Sambang, Kesen dijatuhi hukuman 20 tahun kerja paksa dalam rantai. Namun, legenda Kesen tak berhenti di situ. Orang-orang Tangerang percaya, jika dia berhasil melarikan diri lagi, dia akan menjadi penyamun yang lebih tersohor, seperti Gantang, yang hingga kini tak pernah tertangkap.